sesuatu dari belakang. Kalau nggak cocok, kumpul, rapatkan, ngomongkan di depan. Gak usah saling ngomong-ngomong dari belakang. Karena kadang-kadang dari omongan kita di belakang memunculkan kebencian dan permusuhan. Akhirnya kalau sudah benci dan musuh, putuslah hubungan. Kalau putus hubungan kita, apa yang bisa kita lakukan? Gak ada kan? Ini kalau udah diputus-putus, Pak, gak ada yang sampai yang bisa bilang. Begitu juga lah dengan hubungan kita. Kalau sudah putus, gak ada yang bisa bilang. Kalau dari rumah, niat kita cuma datang pengajian, bukan ingin memaafkan orang, percuma banyak ngaji, tapi kalau pendendam. Karena mohon maaf, orang banyak ngaji, tapi nggak baik hubungannya dengan orang lain. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, nggak masuk surga orang yang memutuskan hubungan dengan orang lain. Saya imam masjid Istiqlal, contoh saja, imam masjid Istiqlal selama 30 tahun. Tapi saya nggak baik hubungan dengan Ustaz Sumron. Nggak ada jaminan saya masuk ke dalam surga. Sebab kenapa? Saya nggak baik hubungan dengan Ustaz Sumron. Apalagi Bapak Ibu nggak berjak imam masjid Istiqlal. Ke masjid pun cuma seminggu sekali. Sama semua orang nggak ada yang baik. Memang wajar lah masuk neraka kawan. Kalau boleh diri gue selang. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah. Kan Allah sampaikan dalam Al-Quran. Apa Allah sampaikan? Duribat alaihi wa zalla aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Ada dua hal yang menyebabkan orang hina dimanapun dia berada. Dengarin baik-baik. Siapapun orang kalau dua ini tidak ada sama dia, hina. Adik, iya, tolong hina. Di mana saja kita berada, kalau dua ini tidak kita miliki, mohon maaf, tidak dipandang orang. Satu, nggak baik hubungannya dengan manusia. Yang kedua, nggak baik hubungannya dengan Allah. Contoh yang paling gampang, ada orang ke rumah kawan, bersosial, dia aktif, tapi ke masjid nggak pernah. Enak nggak nih orang tuh? Enak. Rumah dekat musola, orang gotong royong, tidur aja dia. Kalau aku malaikat kutunjang kawan. Bukan cerita begini, cerita saya di kepala ini. Kalau di sini kan, wah Allah, lebih parah lah pokoknya. Astagfirullah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, dua hal. Kalau yang dua ini baik, dua hal ini baik, hubungannya baik. Insya Allah mulia kita di dunia, mulia kita dan di akhirat. Satu, apa yang Allah? Baik hubungan kita kepada Allah. Makanya kita disuruh sholat, kita disuruh bayar zakat, kita disuruh baca Quran, kita disuruh zikir. Tujuannya apa? Supaya hubungan kita kepada Allah baik. Sebab Bapak Ibu, semua hidup kita ini pemberian dari Allah. Malam hari ini kita hidup karena dikasih Allah. Kita bisa menghirup udara karena hidup kita sehat. Kita bisa melihat karena mata kita masih dikasih sehat. Dan yang ngatur itu bukan kita, tapi yang ngatur Allah. Saya punya kawan ngatur pola makan. Tidak makan yang manis-manis, kena penyakit gula. Tidak kopi kawanku, tidak ngeteh dia, tapi kena penyakit gula. Padahal biasanya orang kena penyakit gula kalau sering minum yang manis. Makanya istri saya kemungkinan besar berdampak kena penyakit gula di masa tua. Istri saya, kau kenapa? Karena saya manis. Baiklah, ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah. Jadi yang pertama, baik hubungan kepada Allah. Kalau hidup ingin mulia, harus rajin sholat. Percaya atau tidak? Ya. Nabi sholat, para sahabat sholat, itu mereka mulia Pak. Para tabi'in sholat, itu mereka mulia. Ulama-ulama kita sholat, hidup mereka mulia. Sekarang yang gak sholat hidupnya hina yang mana? Fir'aun.
Mulia atau mau hina? Hina. Sekarang saya mau tanya, di sini tadi kata Bang Muslim ini teman saya dulu ngajar waktu di Sakinah. Cuma beliau di bagian keuangan. Pokoknya kalau masalah gaji, Bang Muslim di kota. Ya. Dan jujur Bapak Ibu, termasuk gaji saya sering terlambat dibuat beliau. Karena memang beliau bukan bosnya. Gaji saya aja terlambat kata beliau juga, ya kan. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, udah lama nggak jumpa Bang ya, ada 3 tahun. Ternyata alhamdulillah jumpa. Beliau memang orangnya baik. Kelihatan dari jenggotnya. Orang yang punya jenggot rata-rata baik. Berarti punya jenggot kan? Baik. Iya, asal punya jenggot jatuhnya baik. Cuma jauh lebih baik kalau punya jenggot. Iya, jangan disinggung Pak ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kalau misalnya para sahabat tabi'in mereka sholat, hidupnya mulia, hidupnya dihormati Pak. Tapi yang nggak dihormati, yang dihinakan, dicatat kehinaannya dalam Al-Quran. Bahkan orang nggak suka melihatnya adalah Fir'aun. Fir'aun nggak pernah sholat, nggak pernah taat. Iblis nggak pernah sholat, nggak ada nggak warga pelapor Pak? Nama saya Fir'aun. Nggak ada. Firman ada nggak? Firman ada. Pernah nggak jumpa warga di sini namanya Abu Jahal? Ada? Ada? Nggak ada. Sekarang pertanyaan ketua PRT, karena Bapak sebagai RT, ada nggak di sini sifat orang kayak Fir'aun? Belum. Tahan emosi. Aku nanya RT ini. Ya Bapak Ibu, kan betul nggak? Namanya Fir'aun tuh nggak bakalan ada. Tapi sifat dan cirinya biasanya ada. Mau tahu nggak sifatnya Fir'aun? Satu, sifatnya Fir'aun sombong. Kalau Fir'aun sombong, mendingan raja, kaya, sombong, wajar nggak? Wajar. Ada orang kaya sombong, wajar nggak? Wajar. Yang nggak wajar mana? Miskin sombong. Itu memang nggak punya otak. Betul juga kan? Ceramah sudah mulai memanas. Bahasa harus kita dibuka dulu. Harus lebih parah. Inilah makanya Bapak Ibu. Kita nggak mau dikelompokkan bersama Fir'aun. Kita nggak mau dikelompokkan bersama Abu Jahal. Cuma sadar atau tidak sadar, kadang-kadang dalam hidup gaya hidup kita ini macam Fir'aun. Apa dulu? Apa coba. Ayah Bapak, Mas aja. Ya kalau mereka misalnya nanti Bang Syukur bertengkar di rumah, kan udah pulang ya. Ya udah ada. Bang Syukur ini saya kenal dari saya masuk ke Pekanbaru Pak, Ibu. Saya masuk di Pekanbaru ini tahun 2010. 2010 di Pantau, Masjid Darussalam. Waktu itu saya pertama sekali, 1 hari saya sampai di Riau, saya berjumpa dengan beliau. Beliau sedang menyusun tesis waktu itu, betul Bang ya? Lagi nyusun skripsi, sedangkan saya belum kuliah. Jadi beliau tamat kuliah, saya baru masuk ke kampus UIN. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, hubungan saya dengan beliau baik. Sudah hampir 10 tahun. Ya. Karena memang beliau baik, jadi kita tanya, kalau orang baik kita baik, itu berapa? Bisa 2.000. Ada berapa? Ada 1.000 kita baik, kawan kita baik, dia baik. Ya kan? Kita udah baik. Contoh, beli kita sekarang bawa. Awak beli kamu tuh lagi pasar apa? Awak antar ke rumah dia. Besoknya kawan itu kadang-kadang Pak, sakit hati saya mau jamaah. Kok bisa Ustaz? Ceramah kita ke tempat lain kan? Ceramah kita ke tempat lain. Ada tuh kita dari masjid ini udah ngumumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, malam hari ini kita halal acara di Masjid At-Taqwa. Tolong Bapak Ibu bawa kue dari rumah masing-masing. Kan begitu tuh. Ada sebagian ibu-ibu kadang-kadang datang dia, tenang aja deh. Bawa anak 3 orang, tak bawa apa-apa, ya kan? Tiba pembagian kue, dia paling kencang makan. Luar biasanya, pas giliran pulang, dia
tanya ada nggak sisa mau dibawanya pulang. Dan luar biasanya satu lagi, nyumbang 2.000 makan kue 3, rugi nggak kawan? Cuma bukan jamaah sini ya Bu ya, bukan di sini cerita saya. Kalau ibu-ibu bawa banyak kan? Bawa. Banyak plastiknya ya tadinya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Namanya apa sih? Menjalin hubungan bangun bersama. Dia enggak foto dia sama saya. Enggak apa-apa. Enggak. Baju yang saya pakai sama lo. Beda memang. Warnanya juga beda. Ganteng mana? Yang itu atau yang ini? Yang sana. Yang mana saya ngasih? Dari spanduk. Rencana tadi agak pulang makan terang, cuma dengar jawaban. Mata suka lalu. Memang hutan kalau dipoto putih. Aku heran Pak. Kalau dipoto putih Pak. Cuma udah berapa kali ditanya orang, aku putih enggak pernah jawab orang putih. Cuma ya nggak apa-apa lah Bapak Ibu. Untung jaminan masuk surga jadi orang baik bukan dari kulitnya. Iya, pasti. Betul nggak? Dilatih berapa Bu? Kita. Masya Allah. Makanya aku pede jadi orang hitam macam begini. Serius. Sebab bilang berapa saja hitam tapi dipuji oleh malaikat. Ini kita ini nggak usah sok gaya lah dengan penampilan fisik ya. Ustaz pula dilawan. Punya dalil lah ya kan. Terus kasihan teteh. Bapak Ibu yang maafkan Bapak-bapak yang ditakdirkan Allah pendek. Mohon maaf pendek. Jangan sedih Pak. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Mas'ud meriwayatkan hadis 844 hadis. Saya baca kisahnya di dalam kitab itu Al-Jawahirul Lu'iyah. Abdullah ibn Mas'ud itu termasuk orang yang sangat dicintai Nabi. Bahkan kata Nabi, engkau nanti ada di dalam surga. Padahal mohon maaf badannya pendek, wajahnya nggak seberapa, kulitnya tidak seindah kulit orang-orang para sahabat, tapi begitu pun dimuliakan oleh Nabi. Makanya kita ini dalam hidup pelajaran aja, nggak usah sibuk mempercantik diri kalau akhlak kita nggak cantik. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Ibu-ibu mohon maaf Bu ya, kalau penampilan ibu cantik tapi kata-kata ibu nggak bagus sama suami, udah. Nah inilah namanya BCL ya, Betino Cilako. Parah, woi. Cuman bunga kan bunga Citra Lestari. Bapak dalam tanya Bapak jawab jujur Pak, mumpung istri Bapak hadir. Saya serius ini. Menurut Bapak, enak nggak nengok istri cantik? Tapi yang angkat pakaian awak, yang jemur pakaian awak, yang gosok awak, gimana Pak? Istri awak sibuk dandanin tangan, ya kan? Sibuk repoting, sibuk make upan, tiba gendong anak, Bang. Tiba nyusui anak, Bang. Apa gunanya istri macam tuh? Ya Bu ya, Bu. Ya. Bu. Ya. Dengar baik-baik tuh. Dengar, Pak. Surga ibu itu ada di bawah taplak kaki kami. Makanya macam-macam sama suami. Hargai suami Bu. Iya. Bu. Iya. Kalau udah ngomong kayak gini, pura-pura muda, bener ya kan? Nah, saya serius ini. Bapak-bapak, Pak, kalau udah punya istri baik, soleha, pengertian sama suami, tolong Pak istri itu dimanjakan. Seminggu sekali dibawa ke mall. Wala, sekali. Enggak pernah Tadi udah ngomong memang Ustaz nih. Ini
Bilang kayak gitu mah la ilaha illallah. Ibu jamaah rahimahullah. Jadi tujuan kita itu gampang, menjalin ukhuwah, bangun kebersamaan. Kebersamaan itu nggak bisa kita bangun kalau kita nggak jalin ukhuwah dulu. Ukhuwah itu apa Ustaz? Bersaudara. Saudara itu apa Ustaz? Rumah orang kan gampang. Apa yang dirasakan orang kamu rasakan? Itu namanya orang saudara. Adik kita sakit, adik kandung kita sakit. Kira-kira ikut gelisah nggak kita? Itulah saudara. Saudara kan bahasa terambil dari saudara, seolah-olah saudara. Ya, kalau badan kita ini saudara, yang dikelola dengan yang dikasih sayang sama, itu namanya saudara. Artinya Bapak Ibu, kalau kita menganggap saudara, apa yang terasa sakit di kepala, sakit juga di kaki. Apa yang terasa sakit di tangguh, itu juga yang dirasakan oleh tangan. Contoh yang paling gampang, tangan sebelah kiri saya gatal. Yang kanan nggak mesti dipanggil, karena dia juga merasakan nggak nyaman, maka yang kanan datang baru. Itulah namanya saudara. Ya kan? Terasa dia apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini penting Bapak Ibu, karena kalau kita nggak merasa saudara, maka kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tangan kanan ngomong, enak kali kata dia. Yang bagus-bagus kau yang terima. Yang kiri ini ngomong lagi, saya nggak mau, yang kotor-kotor saja untuk saya. Akhirnya mereka bertengkar, nggak bisa. Kalau mereka menganggap saudara, maka sama seperti bangunan. Tidak ada yang saling memuliakan, tidak ada yang saling mengistimewakan. Tempat ini ada atap, ada ada pondasi, ada dinding, ya ada lantai. Semua ini saling mendukung. Bagus atapnya, timba lantainya, ya mohon maaf, tanah. Nggak nyaman juga kita di dalam, Pak. Atau kemudian atapnya nggak bagus, nggak ada atapnya, lantainya keramik, sama juga pohon. Ya artinya Bapak Ibu, kita yang tinggal di perumahan ini bisa membangun apapun kalau kita sudah merasa dia adalah saudara kita, kawan kita, teman kita, sahabat kita. Itulah yang kita anggap saudara. Dan perlu saya ingatkan, cari saudara itu sulit. Halo, cari saudara itu sulit. Yang gampang cari apa? Musuh. Makanya Bapak Ibu, kata Sulaiman Ad-Darani saya baca dalam kitab Nasrul Ibad. Kata beliau, la taksir. Jangan engkau merasa banyak punya kawan. Jangan engkau merasa banyak punya kawan dengan bilangan 1000. Fa'alfun qalil, 1000 itu dikit. Saya ini Bapak Ibu semenjak masuk TV banyak orang anggap saya saudaranya. Ya serius ini. Bapak Ibu tahu kan saya udah masuk TV kan? Percaya saya masuk TV? Percaya kan? Berarti Bapak Ibu percaya saya artis? Gak percaya? Astagfirullahaladzim. Enggak, saya ini perlu kasih tahu aja sama Bapak Ibu. Orang masuk TV itu cuma 2 sebabnya. Satu, kalau dia ganteng betul. Contoh Raffi Ahmad, ya. Itu karena dia ganteng, itu dia. Yang kedua, kalau dia jelek betul. Contohnya kayak aku lah ya. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ya 1000 saudara itu Pak sebenarnya sedikit. 1000. Kalau cari musuh ini paling gampang. Ya contoh malam hari ini. Kalau saya ingin cari musuh, gampang aja. Saya maki-maki orang yang ada di sini. Mana ada yang suka lagi lihat saya? Baliklah mau balik sana balik gitu. Ya kan? Selama saya misalnya suka-suka hati saya, mentang-mentang saya rajin sholat, lalu kemudian saya ngomong, yang nggak sholat masuk neraka, azab kau, mati kau. Misal begitu ceramah saya. Menurut Bapak Ibu, pas saya balik, gimana ngomong? Lempar batu. Syukur itu Bang, lempar batu Bang. Ada orang
yang dibakar mobilnya. Ada yang nggak disambut lagi, ada yang ngomong nggak usah kita undang Ustaz gila kalau diundang gitu ya kan? Contohnya saja nih, gampang. Kalau cari musuh ini gampang, ya kan? Cari musuh ini gampang. Yang paling gampang lagi, gua ada rumah, balik saya dari sini, saya ambil batu, saya lempar rumahnya. Itu insya Allah nambah musuh Pak satu. Nanti balik lagi berhenti saya, ada rumah lagi, saya lempar lagi, nambah musuh dua. Cari musuh gampang Pak, cari saudara yang sulit. Maka bersyukurlah kita kalau di perumahan ini, di tempat ini, kita sudah menganggap itu adalah saudara kita. Insya Allah apapun yang mau kita bangun bakalan selesai. Dan ingat Bapak Ibu, persaudaraan bisa rusak satu karena suka mengolok-olok, merendahkan, membuli. Jadi merusak saudara kita itu yang pertama adalah suka mengolok-olok, ngejek orang. Makanya kita Pak, ini bapak nih yang sering bergurau, jangan ngejek kawan berlebihan. Dasar kau kayak kata itu, nggak boleh begitu, ya. Walaupun misalnya dia dukung Jokowi, nggak boleh begitu Pak, ya, nggak boleh. Ini serius nih, nggak boleh. Jadi pun dia belum tentu kita jadi, bisa jadi dia jadi, awalnya jadi-jadian, tidak tipis tuh. Ya kan? Orang makan, dia makan makanan ya kan? Beda tuh antara makan dan makan makanan. Kalau saya disuruh nanti makan. Apa dia yang oh iya. Abang ini kayak ngasih kado ya. Ceramah itu yang paling enak kayak gitu. Kayak TV yang abang itu buat. Ya, dikasih dulu TV, ya kan? Ya, sisanya nanti dulu nanti. Ya, biasa. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, yang merusak persaudaraan ngejek yang keterlaluan. Yang kedua kata Al-Quran, yang merusak persaudaraan kita itu suudzon sama orang. Kita Pak kalau udah nggak suudzon sama orang, ini biasanya udah nggak baik lagi hubungan. Kayaknya. Suudzon itu apa? Al-ghibah bil qalbi. Begitu kata Imam Al-Ghazali. Ghibah yang ada di dalam hati, artinya kita ngomongin orang tapi masih di dalam hati kita. Itu namanya suudzon Pak. Ustaz ini kayaknya ngarepin amplop lah. Itu suudzon namanya. Dalam hati belum tidak. Ini suudzon namanya. Jelas Bapak Ibu? Halo? Walaupun terbukti Ustaz itu ngarepin amplop, bukan saya ya. Kalau saya jujur, saya nggak ngarepin amplop Pak. Saya ngarepin isinya. Bapak bukan lagi ya. Saya ceritakan. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Baiklah ya. Yang ketiga, yang merusak hubungan kita itu tajassus. Pertama kita rendahkan orang. Yang kedua Bapak Ibu kita buruk sangka sama orang. Yang ketiga tajassus. Nah ini yang bahaya. Apa itu? Mencari-cari kesalahan orang. Mencari-cari kesalahan orang. Oh orang kalau udah suka cari-cari kesalahan, berbahaya. Siapa sih orang di atas dunia yang punya kesalahan? Coba kita tanya pribadi masing-masing. Ya kan? Siapa di antara kita ini Bapak Ibu yang nggak punya salah? Kita ini bukan malaikat. Kita ini manusia. Suami ibu merasa, ya kan istrinya lah yang paling sempurna. Pasti ada kekurangannya Pak. Kadang-kadang orangnya baik, sopan, ramah. Kalau datang tamu bikin minuman, ya kan? Cuma kekurangannya itu Ustaz. Pokoknya sebulan sekali harus jalan-jalan ke Pulau Cinta kah? Ya kan? Pulau inilah, pulau itulah. Ada. Ada kadang-kadang perempuan itu keistimewaannya nggak suka jalan-jalan, orangnya hemat, ya kan? Orangnya sopan, menerima kita apa adanya. Cuma sayangnya bukan istri kita, istri tetangga. Ya kan? Istri tetangga pula, bukan istri awak. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimahullah, itulah hidup nih. Makanya kata Al-Quran wala tajassasu, jangan kalian cari-cari kesalahan orang, sebab semua orang punya kesalahan, betul? Semua orang punya kekurangan, betul? Semua orang punya kehilapan. Jadi kalau orang punya kekurangan, kita pun punya. Kalau orang pernah khilaf,
kita pernah hilaf. Kalau orang pernah salah, kita juga pernah salah. Makanya kalau orang salah, jangan cepet-cepet seolah-olah kita yang benar. Tengok tuh nggak sholat. Mentang-mentang kita sholat. Emang dari kecil kita nggak pernah ninggalin sholat? Saya aja Ustadz Pak pernah tinggal sholat saya. Ustadz saya ini, tamatan pesantren saya. Abang nggak jujur Bang, pernah nggak tinggal sholat abang? Kayak beda aja kan? Beliau Ustadz di sini kan? Pernah tinggal sholatnya, nggak ada masalah. Nabi saja pernah kok tinggal sholatnya. Cuma tinggal sholatnya Nabi bukan sebuah kesalahan, cuma pelajaran untuk umat. Memang sengaja Allah buat Nabi tertidur di pagi itu. Nabi udah pesan sama Bilal, Bilal tolong jaga, nanti kalau menjelang subuh bangunin kami. Ternyata Bilal bin Rabah ketiduran di pundak apa namanya, di apanya onta. Ketiduran Bilal bin Rabah, Nabi ketiduran, semua sahabat yang pulang perang malam hari itu ketiduran. Dan mereka tidak ikut sholat subuh. Saat mereka terbangun, ternyata matahari sudah panas di mata. Lalu kemudian kata Nabi, pindah kita dari sini, di sini banyak setan. Makanya kalau ada orang sholat subuh gak pernah, tinggal terus, ya kan? Itu bukan lagi banyak setan ya, memang yang tidur itu setan. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, jelas enggak? Nah, dia ada apa? Jadi maksud saya begini loh, kita ini supaya jangan gampang merasa diri kita yang hebat. Ingatlah bahwa ketika ada kekurangan orang, kita pun ada kekurangan. Rumah tangga itu Pak aman, nyaman, sakinah, mawaddah warahmah. Karena antara dua belah pihak saling menerima kekurangan, saling mensyukuri kelebihan. Kan itu rumusnya. Setiap istri kita punya kekurangan, betul? Setiap suami punya kekurangan. Tapi istri kita punya kelebihan, suami pun punya kelebihan. Maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah adalah rumah tangga yang memahami kekurangan, lalu kemudian memaksimalkan kelebihan. Sedangkan yang membuat berantakan persaudaraan kita adalah karena kita lebih suka mencari kesalahan orang ketimbang kita melihat kelebihan. Ustaz Sutron kelebihannya apa? Itu yang harus diingat. Jangan kekurangannya terus. Walaupun kekurangannya, kalau memang perlu harus kita sampaikan. Ustaz, kekurangannya kalau kita libat sama jamaah jangan 4 juta, cuma 40 juta. Itu misalnya, ya kan? Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, yang terakhir yang merusak hubungan kita agar kita tidak bisa membangun apapun adalah karena kita suka membicarain dari belakang. Nama bahasa agamanya tidak. Ya, inilah yang harus kita hindari Bapak Ibu. Ini kita sudah masuk Syawal. Pertama, jangan suka mengolok-olok, jangan suka merendahkan orang, jangan suka buruk sangka dengan orang, jangan kita mencari kesalahan orang. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, jangan suka kita membicarakan orang dari belakang. Ibu-ibu, kalau dibicarain orang ibu dari belakang, suka nggak? Bu, ada orang godain ngomongin ibu dari belakang, suka nggak Bu? Kalau misalnya jumpa dengan orang tuh, mau ibu apakan mulutnya? Mau ibu garuk? Gitu ya? Mau ibu gitu kan? Gimana lah perasaan ibu kalau misalnya jumpa dengan orang yang jelek-jelekan ibu? Gimana? Gibah di depan. Ada yang gibah di depan? Contoh, oh kamu jelek, gitu ya? Kan kita nggak suka tuh. Itu namanya bukan gibah, tapi merendahkan orang. Pertanyaannya apa Bu? Cuma kurang bermutu gitu. Nanti lu lihat saja. Yang selama ini kurang bermutu. Pertanyaannya bagus dan bermutu. Saya jawab yang kurang pandai ya. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah.
Kan gak enak lah ya diomongin orang dari belakang. Oleh karena itulah, kalau kita hidup bermasyarakat, kalau ingin membangun apapun, jangan suka ngomongin sesuatu dari belakang. Kalau nggak cocok, kumpul, rapatkan, omongkan di depan. Nggak usah saling ngomong-ngomong dari belakang. Karena kadang-kadang dari omongan kita di belakang memunculkan kebencian dan permusuhan. Akhirnya, kalau sudah benci dan musuh, putuslah hubungan. Kalau putus hubungan kita, apa yang bisa kita bangun? Gak ada kan? Ini kalau udah diputus-putus, Pak, gak ada yang sampai yang bisa hilang. Begitu juga lah dengan hubungan kita. Kalau sudah putus, gak ada yang bisa kita apakan. Suami istri putus hubungan, cerai, gak ada lagi anak, Pak. Gak mungkin kawan tuh melahirkan lagi, udah bisa dia. Makanya kalau ada di sini ibu ditinggalkan suami, hamil. Benar gitu. Ada di sini ibu hamil, suaminya nggak ada. Ditinggalin suaminya, hamil dia. Heran nggak? Heran nggak? Sama dengan ini, Pak. Kalau udah diputus-putus, nggak bisa nyapu lagi. Kita kalau udah putus, Pak, nggak bisa membuat apa-apa. Oleh karena itu, mumpung kita masih kompak, masih baik, kita segerakan pembangunan ini. Bapak Ibu, dari saya cuma doa. Saya doakan mudah-mudahan pembangunan ini lancar. Karena di tempat tinggal saya pun, Bang, saya di sana ketua juga. Di sini udah hebat, udah terbangun. Kami Pak di tempat tinggal kami baru fondasi dibangun, udah ribut. Baru fondasi dibangun, udah ribut. Jadi di tempat saya itu musola yang mau dibangun, ada jalan asli. Jalan ini nggak tahu kalau di peta perumahan jalan ini itu nggak ada jalan. Makanya kita dengan pengurus yang ada kita habiskan jalan itu dan itu dibangun oleh semua masyarakat hampir setengah persen hadir ketika itu. Mohon maaf gara-gara 2 orang yang protes. Sampai sekarang nggak selesai pembangunannya. Saya sebenarnya mau minta imbak juga ke sini ya. Ya udahlah kalau gitu. Maksud saya kita mikirin masing-masing aja lah ya. Aku pikirkan bagianku di sana, tolong pikirkan yang di sini sebetulnya. Kan cocok kayak gitu kan? Apa gina aku nih nah gitu kan? Jadi aku kayak nggak punya beban lah balik dari sini sebetulnya. Bapak Ibu maksudnya bukan, maksudnya ya ini kan pesan dari Indonesia lagi viral gimana kayak gitu kan? Gak usah, jangan terlalu serius kalau sama saya. Baik Bapak Ibu ya, YouTube saya itu Ustadz Suwandi Aksi. Sekali lagi Ustadz Suwandi Aksi. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kalau sudah Bapak Ibu subscribe, mana tahu atau ingin silaturahmi ke rumah saya, nanti Bapak Ibu boleh datang ke rumah saya, sampaikan saja di YouTube. Kalau enggak, Bapak Ibu ikutin IG saya. IG saya itu Suwandi Aksi 2019. Nanti DM, ya mana tahu Bapak Ibu mau datang ke rumah saya kan? Karena di rumah saya ada beberapa koleksi. Pertama ada koleksi jamnya Ranzi. Ada yang saya pakai itu Bapak Ibu itu jam dikasih Ranzi. Cuma malam hari ini nggak saya bawa. Aku entahlah kalau jumpa sama Bang Sempron ini agak ngeri-ngeri saja Pak Bu ya kan. Tanahnya dia nanti tapi jam kan nggak enak jadi. Makanya itu sengaja bukan jam malam hari ini. Aku tak mau jamnya itu memang agak mahal. Bapak Ibu jawab kalau ini saya tinggal Bapak Ibu. Nggak nyesek hati saya, lapang aja. Contoh nih, misal pinjam Bang Sempron, nggak nyesek hati saya. Cuma kalau itu memang agak gimana lah wajah saya nanti belakangnya. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, nanti boleh lah silaturahmi. Saya tinggal di Kubang. Kubang di belakang pesantren IBS ada perumahan NPI 1, Nuansa Putra Ihsan 1. Blok C28. Nanti Bapak Ibu boleh silaturahmi. Cuma perlu saya ingatkan, rumus silaturahmi, apalagi ke rumah guru atau ustaz, bawalah sesuatu yang bermanfaat. Contoh, roti, makanan atau apalah ya. Ini hanya sekedar memberi yang tahu saja. Enggak wajib sih. Cuma kayaknya nggak punya perasaan kalau nggak bawa.
Baiklah Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Angkat semua tangan. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah ya. Sebab doa 40 orang insya Allah dikabulkan Allah. Saya ulang, doa 40 orang insya Allah dikabulkan Allah. Oke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana, kami berkumpul pada malam hari ini ya Allah. Lapangkan hati kami untuk saling memaafkan ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kekuatan kepada kami untuk saling memaafkan saudara kami. Ya Allah, kuatkan ukhuwah kami. Jadikan kami bisa membangun masjid ini dengan baik dan kami beribadah di dalamnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, murahkanlah rezeki masyarakat yang ada di perumahan ini ya Allah. Lapangkan rezeki mereka ya Allah. Lapangkan rezeki mereka ya Allah. Berikan kepada mereka rezeki yang halal dan thayyibah. Kalau mereka berusaha ya Rabb, berikan usaha mereka keberkahan ya Allah. Kalau mereka sebagai guru ya Allah, mudah-mudahan Allah naikkan gaji mereka. Kalau mereka sedang bersaudara ya Allah, mudah-mudahan banyak untung yang mereka dapatkan. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami umatmu yang senantiasa cinta kepada Rasul dan Nabi-Mu. Ya Allah ya Rabbana, tolonglah saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Tolong saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami punya orang tua yang masih hidup. Sehatkan orang tua kami ya Allah. Lapangkan rezeki mereka ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan tahun depan kami bisa berjumpa dengan orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, andai kata orang tua kami sudah tiada, lapangkan kuburnya ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah. Ya Allah, kami bersaksi di hadapan-Mu, ayah ibu kami adalah orang baik ya Allah. Ayah ibu kami adalah orang baik menurut kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosanya, angkat derajatnya, tempatkan dia dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimah